rasional dalam berpikir. Jadi kalau cuma mau masuk dalam ranah diskusi, cuma mau bantai-bantaian, gampang. Dengan kalimat kata-kata ketika orang tidak paham itu bisa mengatakan bahwa itu penghinaan. Tetapi sekarang penghinaan itu saya balik. Kalau merasakan bahwa penghinaan lalu dikatakan pada saat saya diskusi dengan Edis, saya mengatakan mengiyakan apa kata Edis. Pertanyaannya sekarang, apa lawan kata Raja X? Nabi Muhammad memiliki kekuatan di segala aspek. Di segala aspek, bukan hanya sekedar terfokus kepada wanita, tetapi semua. Nabi Muhammad memiliki kemampuan tersebut. Nabi Muhammad memiliki kemampuan tidak di atas normal laki-laki biasanya. Sekarang ada tidak Kristen yang merasa dirinya hebat membawa-bawa Nabi Muhammad Raja X? Pertanyaannya, apa lawan kata Raja X? Mereka tidak mau jawab karena mereka sadar bahwa Yesus itu letoi, Yesus itu lemah syahwat, Yesus itu impoten. Dan bahkan mungkin bisa dikatakan Yesus itu seorang nggak menyukai perempuan. Karena apa? Karena pada saat dia dicium kakinya oleh Maria Magdalena, dia tidak merasakan apa-apa. Masa laki-laki dicium kakinya nggak ngerasain kan? Ada laki-laki dicium kakinya tidak merasakan. Oh iya, sebentar bang. Iya siap abang. Saya ya, kita kembali diskusi normal abangku ya. Ya. Enggak, maksudnya akan ras itu jangan bawa aja. Kalau memang orangnya lah, tapi jangan bawa ke. Oh iya bang, itu saya bawa orangnya bang. Makanya saya pretelin akalnya biar dia pakai gitu. Iya, tapi jangan bawa Alkitab di sini lah. Kalau saya tidak bawa Alkitab bang. Iya bang. Oke, sekarang kita kembali kepada Yesus itu. Iya siap. Ya, silakan. Sekarang kita kembali kepada Bang Grace. Apa sekarang Bang Grace, silahkan. Ya, kita kan sedang membahas tadi ya, apakah Tuhan itu mati atau siapa, itu kan? Oke, sekarang kita merujuk kepada gelar. Abang tadi bilang gelar ya. Pertanyaan saya, apa yang membuat Yesus digelari Tuhan? Apa yang membuat Yesus digelari Tuhan? Sebenarnya bukan dianugerahkan gelar ya sama dia. Memang dia dari sononya adalah Tuhan sendiri. Itu adalah hanya sebuah pengakuan manusia terhadap dirinya. Kenapa bang? Anugerah tentang gelar itu ya bukan dianugerahkan kepadanya, itu hanya sebuah pengakuan dari manusia. Kalau dianugerahkan tidak ada, itu memang dari sononya dia adalah Tuhan sendiri. Jadi siapa yang menganugerahkan Yesus? Yesus Tuhan dari sananya atau manusia yang mengakui bahwa Yesus Tuhan? Loh, dari manusia yang disebut pengakuan manusia terhadap dirinya, dia adalah Tuhan. Manusia yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Iya betul. Jadi ketuhanan Yesus itu dari manusia, bukan dari Tuhan. Loh, memang dari sononya adalah Tuhan. Jadi siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Manusia atau Tuhan? Loh, manusia mengaku Yesus sebagai Tuhan karena dari sononya dia adalah Tuhan. Ya, dia mana bang? Dari sononya dia adalah Tuhan. Abang percaya tidak kalau Tuhan itu? Abang tahu tidak kalau Tuhan itu maha besar abang? Ya, maha segalanya. Enggak bisa, beda bang. Beda. Maha besar, maha goib, maha suci, maha besar, maha segalanya, maha kuasa, itu beda bang, jangan disamakan. Nah, pertanyaan saya, abang sadar, abang tahu tidak? Abang tahu tidak kalau Yesus itu, ini siapa lagi nih? Buku dakwah Islam naikin saya. Buset. Banyak Kristen-Kristen sekarang yang agak-agak merasa. Halo, Protestan apa Katolik bang? Islam. Ya, kenapa bang? Enggak, cuma nanya doang ini tentang Grace Cemen. Saya mau nanya, Tuhan itu filosofinya seperti apa bang? Oh ya, bang, saya bukan nanya arasid ya. Aduh. Saya bukan nanya arasid, tapi saya nanya, Tuhan itu filosofi Tuhan seperti apa ya bang? Iya, abang. Abang bertanya kepada siapa bang? Bukan arasid yang, iya, yang barusan. Abang nama aslinya siapa bang? Nur Hadi. Ya, Bang Hadi.
berdiskusi lintas agama itu tidak sesuai dengan setiap kapasitas apa yang abang pahami. Abang tanyakan kepada mereka semua. Abang pahami dulu siapa yang berhak ditanya seperti itu abangku. Ya bang ya, abang simak aja dulu ya bang ya. Oh iya, siap. Dimut aja bang, dimut. Iya siap abang. Oke silakan bang Grace. Abang percaya tidak kalau Tuhan itu maha besar? Ya, Ya, kalau Tuhan maha besar, sebesar apa Tuhan di dalam kandungan ibunya pada saat itu? coba artikan dulu kata maha besar itu dulu. Maha besar itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjangkau abang. Kalau dikatakan terbesar artinya sesuatu yang dapat kita ukur. Kalau dikatakan sangat besar, sesuatu yang pasti masih bisa diukur. Kalau dikatakan luar biasa besar, sesuatu yang masih dapat diukur. Tetapi kalau maha besar, satu-satunya entitas yang dapat menyanding kata maha ini adalah Tuhan. Makanya dikatakan maha besar. Itu adalah mutlak, sesuatu yang tidak dapat diukur kebesarannya. Dan bahkan kenapa bisa tidak dapat diukur? Karena dia tidak melampaui apa-apa. Dia tidak bisa melampaui apapun itu. Tidak bisa ada di ruang waktu, tidak bisa ada di mana-mana. Karena apa? Karena bukan tidak bisa ada di mana-mana, tetapi tidak bisa terukur oleh apapun. Makanya dikatakan maha besar. Nah, pertanyaan saya, kalau memang Tuhan maha besar, sebesar apa Tuhan Anda di dalam janin Yesus, di dalam janin ibunya? Kalau di dalam janin Maria itu adalah manusia, itu bisa apakah ada yang Tuhan? menjadi. Berarti Yesus belum Tuhan pada saat masih di dalam janin ibunya. Sudah. Malaikat Tuhan menyebutkan dirinya. Ya, sebesar apa Tuhan di dalam janinnya Bunda Maria? Karena udah kamu paham ya, konteks maha besar itu tak terhingga ya. Kalau kita bahasa nggak dia tak terhingga, tidak ada batasnya. Ya, maha besar itu. Kalau kamu yang jadi manusia itu kan Yohanes pasal 1 itu menjadikan dirinya manusia. Itu dibatasi oleh waktu. Tetapi secara gelar itu tidak dibatasi. Tetapi di dalam janin itu tidak terlepas. Tidak terlepas apa, Bang? Ya pribadi Tuhannya. Pribadi bagaimana? Oke. Abang tahu tidak sih Tuhan itu seperti apa? Abang memahami Tuhan itu? Tahu. Ya, seperti apa? Coba. Apa-apa saja? Tuhan itu ya tak tertandingin ya. Ya. Tak terhingga dan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Oke. Pada saat Yesus dalam kandungan ibunya, apakah dia tak terhingga? Secara ketuhanan tidak bisa. Tapi secara manusia bisa dibatasi waktu. Ya, Tuhannya di mana, Bang? Pada saat dia di dalam kandungan. Memang dalam kandungan itu. Abang yakin bahwa Tuhan bisa ada dalam kandungan? Ya. Pemahaman apa yang membuat abang paham? Pemahaman apa yang membuat abang paham bahwa Tuhan itu bisa ada di dalam kandungan manusia? Ketika malaikat menyebutkannya Kristus telah lahir. Ya, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang ngomong itu siapa? Malaikat. Dan waktu dia lahir itu banyak orang-orang yang datang, orang-orang majus datang kepadanya. Itu loh sampai heran seperti begitu. Nggak ada sejarah seperti kelahirannya itu datang orang-orang kepadanya. Iya. Makanya orang heran, Bang, karena tuh kok tiba-tiba ada Tuhan lahir. Orang heran, benar kata abang. Loh kok ada Tuhan lahir? Loh yang lahir itu adalah manusia. Nah, Tuhannya kemana? Tuhannya, lo memang di situ kok. Bukan Tuhan lahir. Bukan Tuhan lahir, tetapi yang manusia yang lahir. Daging itu yang menjadi lahir. Kalau manusia yang lahir, Tuhannya pada saat itu ikutan lahir atau enggak? Ya, di dalam janin itu.
Iya, ikutan lahir apa enggak? Loh, Tuhan tidak bisa ikutan lahir. Tapi yang lahir itu adalah daging. Yang lahir adalah daging. Tuhan enggak? Enggak. Enggak. Iya memang dia tak terbatas kok. Artinya berarti yang lahir itu bukan Tuhan ya? Loh, dia di dalam janin, saya sudah katakan di dalam janin itu adalah Tuhan. Tetapi yang lahir itu adalah manusia. Tidak ada pengertian bahwa itu ada sesuatu hal-hal yang negatif, bahwa itu Tuhan macam apa. Kau bisa dibatasi oleh dalam ruang waktu? Tidak bisa. Apakah Allah itu tidak bisa meyakinkan dirinya sebagai manusia? Gimana? Ini Oke. ngomong apa sih? Oke. Bantu bang. Abang mengakui Yesus Tuhan, Abang mengakui Yesus Tuhan atau mengakui Yesus manusia? Dua-duanya. Dua-duanya. Kak Natali, lanjut dulu Kak Natali. Lanjut dulu Iya, sebentar, iya. saya mau pipis. Iya, dua-duanya ya. Yesus itu Tuhan juga, manusia juga ya, Pak Grace ya. Nah, ini Yesus kemanusiaannya, ketuhanannya juga, ini bisa dipisahkan atau selalu sama-sama? Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Mulai kapan itu nggak bisa dipisahkan? Tanda Tuhan itu gelar dia. Iya, itu gelarnya mulai kapan, Pak? Sebelum dia lahir atau dia baru nunggu lahir apa gimana? Waktu malaikat itu Mm-mm. itu apa omongan malaikat? Dia sudah disebutkan Tuhan di situ. Oh, berarti dari kandungan dia udah Tuhan ya? Ya, Ya berarti Bunda Maria mengandung kemanusiaan dan mengandung Tuhan juga. ya bisa dikatakan seperti begitulah. Kalau kita Oh, paksakan bisa begitu. dikatakan seperti Kalau kita begitu. paksakan ya, kalau kita paksakan begitu, bisa. Kalau kita melihat Yohanes pasal 1 itu sebenarnya itu dia adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia. Ya. Ore. Katanya Bunda Lalu- Maria melahirkan kemanusiaan dan melahirkan ketuhanan juga gitu. Tadi katanya Bang Ibes. Lanjut Bang. Kalau kita paksakan semua kalian, saya ikut Kok mau saya? Loh, saya kan nanya, bukan Loh, mau saya sudah saya. bilang, kalau kita paksakan begitu kan kalian nggak terima Loh, apa jawaban enggak. saya Kita tadi. nggak ada yang maksa. Kita cuma nanya. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Loh, Gimana gitu. Iya loh. kan udah berkali-kali dipertanyakan ini. Ya udah, saya setuju dulu kemauan kalian. Nggak apa-apa Kemauan toh. saya kok malu? Ya, Enggak, seperti yang benar Rasid jadinya gimana? seperti Rasid mengatakan tadi, kalau kemauannya Edi saya kita ikuti. Ya udah kita ikut, saya ikuti. Saya juga nggak mau kemauan gitu loh. kalian. Kalau saya maunya Yesus itu ya manusia aja, bukan Tuhan. Kalau maunya saya, Itulah makanya Yohanes 1:14 itu bagaimana? Dia dari itu pasal 1 ayat pertama itu sampai 14 itu, dia itu adalah firman. Firman itu dari mana? Sampai 14, Bang. Ya, Oke. Coba sekarang Abang baca 2 Yohanes 1 nomor 7. oke ya, saya buka aja ya. Ya. 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Nomor 7. Kenapa kamu kaitan ini apa? Hah? Kenapa kalau saya sudah Itu- kenapa ini? Iya. Kenapa kalau Kristen Dibaca. sedang kenapa Kristen kalau udah menjelaskan lalu kelar ke ayat ini? Coba. Enggak. Kalau saya bukan. Abang kok abang takut? Anda Ayat itu. begini, kalau saya menjelaskan gitu, kalian menyimpulkan dan lari ke ayat ini lalu supaya selesai perdebatan. Tidak bisa begitu. enggak, jangan selesai Pak. Baru sebentar Pak. Ini di YouTube durasinya masih panjang. Enggak Coba. selesai. Masih Iya, panjang. coba Abang. Enggak, kalau Abang, ini abang nggak tenang ada, dulu. nggak ada. Abang, Kita- abang tenang dulu. Abang tenang dulu. Dengar dulu. Abang coba baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Silakan. Nanti banyak nih dalil yang mau saya kasih. Enggak, yang kita bahas ini kelahiran dan kematian tadi ini ya. Kok bisa Bukan, sampai biar sini? mengalir Nggak ada. Bang. Saya Biar mengalir Bang. Nggak Kayak bisa. tokai di pinggir Nggak bisa. laut.
Nggak bisa gini. Bang, nggak, ini temanya udah beda dihapus jalur. aja bang, biar nama aku nggak ketutup bang. Loh, yang kita tema ini kok lari-lari itu ya? Iya, abang coba baca aja dulu abangku. Nanti saya kasih ke ayat yang kedua. Enggak, itu saya nggak ikuti kemauanmu itu. Bukan, Tadi bukan. katanya Ini mau- rujukan dalam diskusi. Sejak Enggak, itu kapan sudah Yesus? berbeda. Abang, ini kita kan mengalir di diskusinya. Sejak kapan Yesus kembali menjadi Tuhan? Oke? Nah sekarang abang coba baca dalil pertama. Nanti saya nggak bantah. Saya tidak bantah. Abang, saya cuma minta abang baca. Kamu mengutip 2 Yohanes 1 ini pertanyaan apa dulu? Sama Dibaca Tidak ada dulu pak. pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Tidak. Saya Oh, hanya nggak ada menginginkan abang ngapain baca. kita Baru lagi? kita lanjut ke ayat Loh, kedua. menginginkan kan? Saya mau tanya pertanyaan apa sehingga saya baca ini dulu. Kenapa kamu Saya ambil ayat hanya ini, menginginkan pertanyaan apa? abang baca. Habis itu nanti abang masuk ke Yohanes 3 ayat 13. nggak usah, nggak perlu saya baca gitu kalau kamu menginginkan. Itu keinginanmu. Tadi katanya mau ikutin keinginanku pak, gimana sih pak? Keinginanku ya Kalau itu. Lo keinginan ya nggak Tadi bisa katanya mau terlalu. ikutin. Tadi katanya mau Kalau ikutin mau ikuti, keinginan. saya nggak terlalu ikuti keinginanmu semuanya lah. Nggak mau semuanya kak. Enggak udah Mau. semuanya kan? Ya sudah. Nggak, saya tanya. Ya Kamu udah, ya mengutip dua maksudnya Yohanes gini, Bang. ini, Abang. pertanyaan Heeh. apa? Nah, di situ dikatakan, coba abang baca. Nggak, pertanyaan apa dulu? Baca ya pak. Pertanyaannya oke. Itu. Pertanyaannya. Di situ dibilang yang nggak percaya Yesus manusia itu disebut apa? Kan kalau tadi saya bilang saya maunya ya Yesus Loh, yang bukan, manusia kita aja. jangan lari-lari ya, jangan lari-lari. Tadi Yang minta percaya kita ditanya bahas. apa? Giliran ditanya Bukan, jawab. bukan itu, Kak Natali. Yang kita bahas, Oke, kita bahas ini sekarang kelahiran dan kematian. Kok Ya bisa udah, bisa kepercaya? iya. Sekarang abang ke Yohanes 3 nomor 13. Aduh, Yohanes 3:16. Yohanes 3 nomor 13. Ya, pertanyaan apa dulu? Kamu kutip Nah, ayat itu dulu. Abang sudah baca? Dia Enggak, datang pertanyaan apa dulu? Yohanes 2 nomor 1, Yohanes 2 pasal Yohanes 1 nomor 7. Yohanes 2 pasal 1 nomor 7 di situ dikatakan Yesus datang sebagai manusia. Yohanes 3:13, abang sudah baca? Yohanes 3 berapa? Yohanes 3:13, Samsurijal. Apa bunyinya di situ kok? Ngelak-ngelak. Bunyinya gini, bunyinya di situ Yesus itu kembali, Yesus sebagai apa? Yesus naik sebagai manusia, betul? Siapa lu baca ayat itu ya? Yohanes 3:3. 13. Yohanes 3:13. Yohanes 13 ayat. Yohanes 3 nomor 13. Salahuddin Wahid. Oke. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ya, Anak manusia. Oke. Jadi sudah 2 kali Yesus datang sebagai manusia, dia kembali sebagai manusia. Sekarang abang baca Markus 14 nomor 62. Anda begini. Anda begini. Ya, kita tuntaskan ayat ini dulu. Sudah tuntas, Jangan Bang. lari dulu. Yesus sudah Belum. tuntas, Bang. Kita tuntaskan Yesus dulu. kembali. Loh, jangan. Yesus kembali Loh, kamu Yesus kembali sendiri di pangkuan tuntas, sama-sama Bapa. tuntas loh. Oh ya udah, coba tuntaskan, Bang. Ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia. Dia itu siapa? Yesus yang telah turun. Dia turun dari mana di situ? Itu menjelaskan sorga. bahwa Dia Yesus adalah Dia. Hmm. Itu yang turun dari sorga itu siapa? Ada manusia yang Bang? turun dari sorga. Siapa? Anak manusia Yesus. kok tadi. Anak manusia. Siapa, Bang? Oh, Yesus. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong siapa? Loh, saya tanya kok tanya balik. Aduh, gimana? Markus. Yang ngomong ini adalah Yesus. Dia menjelaskan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Yang dari Dia itu siapa? Yang telah turun dari sorga. Dia itu kan Yesus yang turun dari sorga.
Itu menjelaskan nanti bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kenapa saya senang mengutip ayat ini supaya kamu paham ayat ini. Ini menjelaskan kepada Anda juga. Nah, Bahwa? sekarang saya mau tantang Anda di ayat ini. Yang turun dari surga itu jelas Yesus ya. Manusia. Benar. Manusia. Ya manusia itu yang jadi manusia itu Yesus kan? Nah, jangan iya atau bukan itu aja. Iya. Iya. Oh, berarti Yesus turun dari sorga, betul? Ya. Berarti siapa dia kalau dia turun dari sorga? Siapa dia turun dari sorga? Anak manusia. Anak manusia. Anak manusia. Ya. Berarti Makanya- adakah sejarah di dunia ini? Nah, coba baca Markus 14 nomor 62 sekarang. Oke, sekarang Markus ya. Ya, cari. Oke, nggak apa-apa. Markus berapa tadi? 16 Halo 42. Markus. 16 42. Pak. 19 ayat 42. 16 42. 16. Markus 16 ayat 42 ya. 62. 62. Saya ini mana yang benar ini? Markus 16 ayat 62. Halo? Bang. Markus Berapa yang betul, 16. Markus 62, 16 ayat 6. Markus 14 1462. 1462. Oke. Terus apa yang kamu pertanyakan? Apa pertanyaanmu dengan ayat ini? Ya, di situ bacanya apa, Bang? Enggak, apa pertanyaanmu dengan ayat ini dulu? Di situ ya pertanyaan saya bacanya apa, Bang? Loh, pertanyaan apa kamu mengutip ayat ini dulu? Sama Naka baca Ya, apa bacakan pertanyaan dulu, Bang. Iya, Loh, nggak bacakan bisa, dulu, harus Bang. pertanyaan dulu baru saya bacakan. Pertanyaannya di situ Yesus manusia atau bukan? Oke, di sini di ayat ini. Oke. Di sini dijelaskan, saya baca ya. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di berarti jadi tengah-tengah. Oke. Terus? anak manusia lagi kan? Ya terus kenapa anak manusianya? Sekarang Yohanes 5 nomor 27. Iya, kamu mengutip banyak ayat itu konsekuen apa? Baca. Baca aja, Bang. Baca aja, Bang. Kita lihat Baca dulu, Yesus itu Bang, sebenarnya baru manusia ngerti, atau Bang. Tuhan? Baca, Bang. Oke, Yohanes berapa? Yohanes 5 nomor 27. Putar-putar dari tadi kau. Yohanes Tidak, tadi Bang. kenapa nggak Saya langsung? diem, Bang. Kalau muter-muter begini, Bang. Tuh. Oke, Yohanes 5 berapa? 27. 7. 27, oke. Pertanyaannya apa di sini? Pertanyaannya di situ di situ anak manusia atau bukan, Bang? Coba. Ya, sudah jelas anak manusia. Coba baca. Iya, sudah jelas adalah anak manusia. Adalah anak manusia. Sekarang yang terakhir Ibrani 13 nomor 8. Sudahlah, kamu baca aja. Kamu banyak kasih ayat. Kok tobat sih, Bang? Kok tobat sih, Enggak Bang? begini, kamu mengutip banyak ayat, menjadi pertanyaanmu itu aja lah. Apa pertanyaanmu kok bisa begitu? Pertanyaannya adalah sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sedangkan di mana ditegaskan di Ibrani 13 nomor 7, di Ibrani 13 nomor 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Elohim kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah imam mereka. Terus? Dan dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah makanya Yesus ada lagunya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak. Oh iya, oke. Lagu nyanyi. Ya, sekarang gini, pertanyaan kamu itu anak manusia ya. Memang jadi dunia ini adalah manusia. Sejak kapan Yesus kembali menjadi Tuhan? Kalau di mana saya berikan abang 6 ayat,
6 ayat ini tidak ada satupun mengatakan Yesus Tuhan. Oke. Hah. Oke, kamu ngutip ayat itu, dia turun dari sorga itu yang turun dari sorga itu siapa? Siapa, Adakah Bang? orang-orang? Enggak, saya tanya dulu. Ini saya jawab dulu. Ada orang-orang yang di sorga ini selain Allah sendiri? Kamu tanya. Gimana? Malaikat? Malaikat? Malaikat Matius 28:2 itu malaikat dari surga. Ada. Ada malaikat. Matius Malaikat dari 28:2. sorga, Bang? Malaikat Iya, turun dari Kenapa surga. dia dari sorga tapi tidak dikatakan Tuhan? Loh, sebentar dulu. Dia di situ tadi yang kita baca tadi, dia turun dari sorga. Dan disebut dia anak manusia di situ. Dia turun dari sorga. Adakah manusia? Saya nggak tanya malaikat loh. Adakah manusia-manusia yang ada di sorga ini selain malaikat loh? Disebut anak manusia di sini ya. Adakah Ya, anak manusia. manusia yang di sorga itu? Ya, adakah manusia yang di sorga ini yang turun dari sorga? Ada nggak? Kalau di situ nggak ada Yesus saja. Kenapa memangnya? Iya, makanya kalau dia anak manusia yang dari sorga itu turun ke dunia, berarti yang anak yang manusia di sorga itu siapa? Tapi yang bukan dari dunia aja sama sih. Murid-muridnya Yesus juga Yohanes 17:16. Jangan Sama, bukan mereka dari juga dunia bukan itu. dari dunia sama Bukan. seperti aku bukan dari dunia Bukan sama da- aja. Kalau bukan Yesus bukan dari dunia itu, dari mana? Dari surga kan? Sebentar. Kamu paham? Kamu memahami bukan dari dunia itu, kamu pahami konteks itu apa dulu? Nah, kalau Yesus ngomong bukan dari dunia, dari surga kan dia kan Yesus kan? Loh, dia turun bukan dari dunia. Dia turun loh. Dia Ya turun udah dari dia sorga itu. turun. Terus kalau turun dari surga memangnya dia jadi Tuhan. Di situ kan ditulis dia manusia tetap. Itu loh, kalau dia turun itu ada manusia sosok Nah, manusia. kalau itu Adam turun kalau dari Adam di sorga. Kristen bukan dari surga ya. Ini di bawah bilang Nabi Adam, Nabi Adam. Kalau di Kristen Nabi Adam bukan dari surga. Aduh, gimana ini jelaskan kalian ini ya? Makanya Gimana? jawab, adakah manusia dari sorga yang turun dari bumi, keturun ke bumi? Selain Yesus. Manusia Yesus. Atau Tapi manusia kan? Iya Yesus, ya, Yesus cuma manusia. Yesus, tapi Ada manusia kan? berapa manusia itu? Adakah manusia itu Iya nggak yang ada, di nggak ada sorga? cuma ada Yesus. Nggak Kalau ada. di Berarti Bible, siapa kalau di manusia Bible itu? cuma Yesus. Di Siapa Bible cuma manusia itu? Yesus. Siapa manusia itu? Iya manusianya kalau di Bible cuma Yesus. Terus Siapa kenapa? manusia di sorga itu? Siapa manusia di sorga itu? Elia. Sebenarnya kalau kita mau Naik ke surga itu kalau ke kalau Elia bukan berturun. bukan Saya bukan nggak turun tanya dari naik- surga dalam saya bentuk nggak tanya manusia. naik ke sorga. Saya nggak tanya. Hanya ke sorga. rohnya Yang aja saya- yang diturunkan dari surga. Loh, yang saya tanya kalian itu loh. Itu yang manusia dari sorga itu siapa manusia itu? Kok bisa ada di sorga? Adam. Dia turun tidak dalam rupa manusia. Oh, Adam. Dia turun Adam. Kalau di dalam Islam, rupa manusia. kalau di Islam Adam juga dari surga. Loh, bukan naik ya, tapi yang saya jelaskan Enggak, itu kalau di turun. Islam Nabi Iya. Adam juga turun dari surga. Kalau di Islam gitu. Standarisasi abang, Mana? mentang-mentang Yesus keluar dari sorga, abang bilang dia Tuhan. Begitu dikasih siapa manusia keluar dari sorga? Ya Adam sama iblis. Ayo. Adam dari sorga. Adam Iya. dari sorga. Iya. Adam dicipta dari mana? Adam dicipta dari sorga. Oh, bukan dari debu tanah. Oh, di mana? Dari bahannya. Ya di situ sih dikatakan dari debu tanah. Kalau dari sorga, kok bisa ya? Asalnya berarti dari sorga. Nah, Adam itu asalnya dari mana? dari sorga. Dari sorga. Terbuat dari mana? Terbuat Dia dari diciptakan tanah. di sorga. Dari debu tanah. Terbuat dari tanah Berarti terbaik. berarti diciptakan di sorga. Oh, berarti Adam diciptakan di sorga, begitu? Iya. Dalam Islam seperti itu, Bang. Kenapa ketawa? Ketawa. Kenapa ketawa? Istri kamu masak dari dapur apa dari kandang ayam? Dari kandang sapi? Oh, berarti Hah? debu Istri kamu masak ayam itu dari kandang ayam atau dari dapur? jangan panas dulu. Ya, terus Debu kenapa kau tanah itu ketawa? ada di sorga. Ya kenapa Debu ketawa, Bang? tanah itu debu tanah itu ada di sorga enggak? Ada. Ya Allah. Ada. Oh, bagus lah. Oke lah, saya sudah tahu. Berarti kita sudah bebas. Berarti pemahaman kalian berarti tanah itu ada di sorga. Nggak, terus jadinya Yesus itu turun dari surga, dia apa? Apa manusia? Jadinya Yesus turun dari surga itu manusia atau Tuhan? Jangan Baru saya tahu. Baru saya tahu Kak kalian. Natali, Baru Kak Natali, Bang Ibes. Dikatakan dia turun dari surga pun bukan dalam bentuk manusia.
hanya rohnya saja kan. Kecuali dia turun sebagaimana dia naik, itu baru dikatakan dia turun dari surga. Loh, Yohanes 1:14 itu sudah jelas dong. Firman telah menjadi manusia. Yohanes Siapa 1:14. manusia itu? Loh, Siapa sudah saya manusia itu? jelaskan tadi. Loh, Siapa? Yesus. Manusia siapa? Di mana katanya? Di mana Loh, mengatakan? jangan dulu. Jangan dulu. Debu tanah itu ada tanah di surga dulu. Saya mau tanya dulu. Nah, Saya mau ingin Firman tahu dulu. itu telah menjadi Tanah Yesus itu di mana? diperintahkan Ayo untuk lari. diambil dari- Loh, saya ingin tahu dulu. Surga itu ada tanah enggak? Kamu bilang tidak Tanah ada itu tanah. diambil dari bumi, tapi Loh, diciptakannya di kata- surga. Loh, kok bisa ya? Bisa lah, bagaimana? istri kamu masak ayam aja bisa ngambil ayam, Loh, nggak perlu harus bagaimana jadikan ayam. tanah? Nggak bisa. Tanah yang diciptakan Allah itu bisa masuk di luar yang yang bacot tidak terbatas itu. bacot, Bagaimana? Udah, nggak bagaimana? usah ngurusi, nggak usah ngurusi Bagaimana penciptaan yang Adam, otakmu nggak nyampe. Loh, kan tanah itu kan Nggak usah diciptakan. ngurusi Bagaimana itu, masuk udah. Gak usah ngurusi itu. Justru dari mana? Takut, Tadi pertanyaan Bang takut, Ibes, nggak takut, nggak takut, nggak takut. Cuma takut dibunuh kamu ya sih, Tuhanmu aja dibunuh. Nanti kalau kami dibunuh kamu gimana? Coba mana yang tadi Bang Ibes tanya? Aduh. Yesus itu kan data-data Udah. yang tadi disampaikan. Udah, Yesus itu udah anak mulai manusia. panas, Yesus sudahlah. itu manusia. Udah. Terus mana datanya Yesus Jangan itu nama yang tadi Tuhan? bang. Sama aja nya sama si Udah, Dik. Islamologi Loh, tadi. jawab dulu, jangan dulu tanya balik saya dulu dong. Loh, dari tadi itu yang Bagaimana ditanya. mungkin? Karena tadi biar lama. Sayangi. Oh ya biar lama, Sayangi. biar lama. Gimana bang? Apa pertanyaannya bang? Apa pertanyaannya bang? Apa? Apa pertanyaannya? Bagaimana tanah yang diciptakan itu bisa masuk di sorga? Kehendak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang penciptaan Adam itu dari debu tanah terbaik. Lantas bagaimana kita memahami bahwa apakah di surga itu ada tanah atau tidak? Sejatinya Berarti tidak ada ada- penjelasan. Sedengarkan dulu, dengar dulu. Mau nggak jawaban? Kalau nggak mau jawaban ribut nih Silakan. kita. Nah, sejatinya di mana dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik dari mana asal tanah itu, seperti apa cara mengambilnya dan bagaimana cara mengambilnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana seorang manusia pertama yaitu Adam diciptakan dari debu tanah terbaik dan pasangannya itu yang disebutkan itu adalah sumber dari kehidupan yang dalam bahasa Arabnya itu Hawa, dikatakan dari tulang rusuk Adam. Bagaimana penciptaannya dijelaskan, tetapi untuk tentang tanahnya dari mana, diambil dari mana, itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara terperinci. Tetapi hanya memperjelaskan bahwa betul adanya seorang manusia pertama kali diciptakan di muka bumi ini dari debu tanah terbaik. Begitu bang. Kalau abah mau mempertanyakan tentang apakah surga itu ada tanah atau tidak ada tanah atau apapun itu, ya itu bukan urusan saya dan saya tidak tahu, karena itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu dengan indama amruhu isya arada syai'an ayakulalahu kun fayakun. Seperti itu bang. Pasti nggak paham, Oke. ya kan? Oke, saya paham. Saya mau tanya, bagaimana yang terbatas itu kan tanah itu terbatas. Artinya lu nggak paham, lu nanya lagi. Malah bahas takut. Kamu bilang Ya udah, kita sayangi, nggak apa-apa. Ya terus. Oke lah, kalian kamu sudah mengaku tadi tidak tahu. Iya, gimana? Udah kalau nggak tahu Gimana? Kamu Gimana? sudah tahu, kamu mengaku tadi tidak tahu. Udah kalau Loh, kamu tidak iya tahu betul, sudah, Bu. kita Iya lanjutkan. betul. Makanya saya mengatakan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada secara terperinci bahwa tanah itu diambil dari mana, apakah tanah sengketa atau tanah Apakah bisa dipercaya nggak? tanah Apakah bisa dipercaya nggak kalau memang tidak terperinci? Kalau Lah, kalau lihat. tidak diketahui, apakah bisa dipercaya? Oke. Bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fussilat ayat 53 mengatakan bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami pada segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing, bahwa sehingga benar Al-Qur'an adalah kebenaran untuk mereka bagi orang yang mau bertakwa atau berpikir memakai akalnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada orang yang mati, dia menyatu dengan tanah atau menyatu dengan batu? Jawab. Jangan begitu, jangan lari dulu kau Ras. Lo kok lari? Kok Kau lari. Pertanyaan saya tadi kau lari. Gak bisa kau diskusi. lari. Kristen gak bisa diskusi. Kau Nggak bisa diskusi. Kau melarikan. Lo kok lari? Kalau memang tidak terperinci, tidak diketahui
siapa debu tanah itu dari mana, kenapa bisa Allah, begitu. ya Karim. Kalau memang itu kehendak Allah, kamu tidak tahu tadi, apakah bisa dipercaya atau tidak bisa begitu? Buktinya pada Bisa. saat orang meninggal itu jasadnya itu Nah, saya menyatu nggak dengan tanya tanah. itu. Iya, Saya nggak dibuktikan. tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya mau ingin Pembuktiannya pembuktian bang, itu. dengan logika pembuktiannya. Coba Saya nggak- pembuktiannya begini bang. Pembuktiannya begini. Di sini coba abang baca Galatia 4 nomor 19. Loh, saya nggak Coba. tanya, jangan tanya Alkitab dulu. Saya nggak tanya Alkitab. Coba abang baca Loh, ngapain- Galatia 4 nomor 19. Abang coba sinkronkan Ngapain di situ. Ngapain kau lari ke Alkitab dulu? Ngapain gitu. kau lari Coba, ke Alkitab? makanya biar Ini- Abah ini paham. Pemahamanmu dulu. Pemahamanmu dulu. Takut dia kalau Bagaimana kita. tanah? Takut dia Loh, kalau bukan kita, Bang. bukan Takut. takut. Ya, kalau Saya nggak takut, ingin baca lah. tahu. Kalau nggak Loh, takut bukan baca. Loh, ngapain lari ke Alkitab? Ya, Saya ingin takut tahu dulu berarti. pemahaman kalian. Iya, Pemahaman rujukannya di kalian situ bang. lebih. Abang, biar abang paham di dalam Bible abang juga ada Galatia 4 Berarti nomor rujukan 19. berarti rujukan kalian Bukan, itu Alkitab. bukan gitu. rujukan pemahaman abang. Loh, kenapa? Kalau mau pakai otak, coba. Loh, saya minta Abang mau nggak Anda. berpikir pakai akal? Loh, Abang, kenapa coba kamu ambil nggak rujukan mau. Alkitab Jijik, Kristen? Kenapa? jijik baca Bible. Kenapa kamu ambil rujukan Jijik baca Bible. Kristen? Dia kejam Jijik baca Bible. Ayo, Jijik. ya kan? Aduh. Jijik baca Bible kan? Nggak mau. Ayo, diajak mikir nggak mau. Galatia 4 nomor 19 nggak mau baca. Loh, Biar abang nggak mikir. Nggak ada rujukan, Nah. nggak ada rujukan di Al-Quran. Tunjukkan. Ada. rujukan Abang makanya Al-Quran. baca. Ada. Abang makanya baca. Loh, Abang makanya baca. berarti rujukan kalian Alkitab. Rujukan kalian Alkitab. Bukan. Bukan, biar abang Nah, kenapa berpikir. kamu ambil rujukan itu? Itu resep buat coba. kamu biar gak gila. Itu Loh, resep buat saya kamu. Itu ambil resep. Itu resep Nah, saya berpikir. minta rujukan Kamu. kalian. Jangan dulu. Rujukan Resep. kalian dulu ada enggak? Enggak, itu resep buat Rujukan kamu. kalian dulu. Itu resep berpikir. Loh, aduh, itu asal-asalannya takut, Sana pas. bukan. Dibilangin itu Takut dia resepnya baca kok. Kok Alkitabnya, takut sih? takut. Oke, Baca lah. Alkitabnya Kamu takut Iya. ya. begini. Kristen-Kristen yang Begini, lain yang mau kamu naik sudah- pencet 3 ya, klik 3. Kristen yang mau naik klik 3, bantuin di sini temannya karena tidak sanggup menjawab. Dia tidak sanggup Kamu pemikirannya. bilang tadi Rasid, kamu tidak tahu, sudah mengaku tidak tahu. Ya sudah, ngapain kita Yang mana yang saya tidak tahu? diskusi? Yang mana saya tidak tahu. Loh, kamu ngomong tadi, Apa? saya tidak tahu. Kamu bilang tadi, kalau tanah itu kenapa Allah bisa Ya, diciptakan Ya karena di tidak ada surga tertulis dan secara itu- begini. begitu. Karena tidak ada tertulis secara terperinci. Sama halnya kalau tidak ada terperinci. Oke, jadi kalau tidak ada tertulis, apakah dapat dipercaya atau tidak? dalam tafsir ada bang. Sebentar, Bisa sebentar bingung ya. itu. Ya. Sebentar. Kalau tidak ada tertulis, bisa diartikan atau tidak? Bisa dipercaya atau tidak itu? Kalau tidak jelas, Oh, jadi kalau tidak ada tertulis, tidak bisa dipercaya. Udahlah. ya Jawab. sama kalau kalian sama Oke, kalian. kalau tidak misalnya ada kita tertulis, Kristen, kalau tidak ada tertulis, bisa dipercaya atau tidak? Enggak. ya jangan dulu itu aja Iya, dulu. enggak. Ya, jawab dulu. Kau takut. Kamu Kau takut. tidak tahu. Kalau tidak ada tertulis, begini. bisa dipercaya atau tidak? Begini. Kalau tidak ada tertulis, kalau tidak ada tertulis, bisa dipercaya atau tidak? Ya. Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa percaya. Jadi kamu tidak percaya kalau Yesus nggak pernah cebok? Ketawa kan? Kenapa kamu lari? Ya enggak ada tertulis. Coba. Tidak ada tertulis? Bagaimana kamu meyakini? Tidak ada, tidak ada tertulis. Yesus tidak pernah cebok, tidak pernah tertulis. Diam kan kamu? Diam kan kamu? Kena kan kamu? Tulis. Sebentar. Diam kan kamu? Bingung kan? Bingung kan? Oleh Yesus itu. Hah? Tidak muat itu. Bahaya. Di mana Yesus dikatakan dia pernah cebok di dalam Bible? Ayo. Enggak ada. Oke lah, gak apa-apa. Oke, sebentar. Kamu diam dulu, Grace. Kamu diam dulu. Oke, sama turun. Rabel, selamatkan Sama turun, siang. gak apa-apa. Rabel, jangan kabur. Oke, selamat siang, Bang. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Muslim Islam. ya bang ya. Waalaikumsalam. Muslim. Oh ya, izin menurunkan dulu ya bang Rebel ya. Oke. Ya makasih bang. Ya,
Ya, Ya. kamu sudah Ah. mengakui tadi. Ya udah, sama Kamu aku. sudah Udah, mengakui nggak bahwa usah. Yesus tidak cebok. Enggak. Anda, loh, Ih. apa ini? Au, au. Au, au, au. Ih. 33 tahun udah pernah cebok. Masa kalau nggak tertulis nggak ada. Berarti masa tuh. Ngapain lo lari-lari? Ih, Yesus tidak pernah cebok. Au, au, au. Ih, au. Nggak aja. Ini dari pemikiran Yesus dia, karena dia yang bilang kalau nggak tertulis berarti nggak ada, gitu kan katanya kan? Nggak bisa dipercaya Nggak ada. kalau nggak tertulis. Iya. Kalau nggak tertulis nggak ada tertulis Yesus cebok. Berarti Yesus gak cebok. Ya, Protestan yang mau naik silakan terhitung, pencet 3 ya, silakan. Banyak nggak pernahnya tuh. Nggak pernah Coba bantu di sini di atas nih, Bang Grace. Dia sudah mengatakan yang tidak tertulis tidak dapat dipercaya. Jadi dia nggak percaya kalau Yesus nggak pernah cebok. Yesus nggak cebok. gila lu bro, masa jijik Yang banget. yang ngomong tuh siapa? Tidak ada yang ngomong kalau Yesus nggak pernah cebok. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak dipercaya. Saya nggak Emang Yesus pernah cebok? Hah. Nggak percaya, Apa yang kita nggak dilakukan tertulis. Yesus? Semua apa yang dilakukan Yesus itu tidak muat kalau dikitabkan dia. Kalau ditulis. Katanya harus ditulis, Ya. semuanya harus ada. Kalau nggak ada Masalah ditulis nggak usah percaya. masalah Katanya masalah nggak ada di tertulis nggak usah percaya. Masa mau percaya Yesus cebok? Emang ada Loh, tulisannya Yesus kenapa kau lari? Bagaimana dulu Adam itu dicipta di surga? Itu bagaimana? Bagaimana meyakinkan orang seperti itu kalau tidak tahu? Bagaimana jadi dasar seperti itu? Karena tidak ada tertulis. Jadi saya tidak percaya kalau Yesus pernah cebok. Lari kau Rasid. Enggak, saya enggak lari. Oke lah, Saya nggak apa-apa. kena catch. Terserah kalian. Jangan kemana? Oke, nggak apa-apa. Nakal. Oke. Nih sentil Saya nih. mau turun, terima kasih. Jangan turun. Kamu Mau sudah kemana? mengatakan- Jangan turun. Tidak tahu. Durasi masih panjang. Pokoknya kamu Jangan turun. Kamu sudah mengatakan Jangan pergi dong. tidak Jangan pergi tahu. dulu, please. Udah ya? Jangan Terima kasih. turun. Terima kasih ya. Jangan turun. Ih, kan kabur. Pasti gak kabur. ya. Ih, kabur. Ya udah, Kristen-Kristen yang mau naik silakan. Pencet nomor 3 kek, karena banyak banget ini yang minta nih. Nih, saya naikkan semuanya. Buset, ini bau-bau Islam semuanya namanya nih. Hadi tipes, hah? Coba kita naikkan. Terus naikkan ini deh ya. Tipes ya. Coba baca. Papa Firman juga nih. Saya naikkan semua, ngomonglah semuanya. Siapa yang Kristen? Bapak Firman? Bapak Firman? Halo? Bapak Firman? Protestan apa Katolik? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal masih muda loh. Masih muda loh. Masih muda loh padahal. Ya Allah ya Rabbi. Ya, Protestan siapa yang mau naik? Tunjukkan kepada saya Yesus. Nggak udah. Nggak ngomong itu. Ya, silakan yang dinaikkan silakan. Silakan. Kalau tidak tertulis tidak dapat dipercaya. Dia nggak percaya kalau Yesus pernah cebok. Karena nggak tertulis. Astagfirullahaladzim. Adek, kau mau juga kan? Aku nggak mau. Itu jangan. Apa ini? Aduh. Makananmu itu sudah. Kurang aja lah. Ya, tap layar teman-teman 10 detik semuanya tap layar share ya. Tap layar share. Woi, tap layar woi, bangun woi. Tap layar. 10 detik semuanya serentak tap layar. Ini siapa nih?
Bang. Halo Bang. Ya, Protestan apa Katolik Bang? Iya, Katolik, Bang. Low battery. Katolik. Please Siap. charge. Abang, ya itu tolong itu songkartnya lobet. Soundcard tuh ya lobet ya. Iya, kalau saya nggak pernah lobet songkartnya. Soalnya pakai itu tenaga surya. Pakai ini. Pakai Cas terus lu, Bang. enggak dicas terus. Dia pakai itu apa? Tenaga atom, nuklir, tenaga nuklir. Oh, aduh. Tenaga nuklir. Iya, cuman untuk soundcard doang tuh. Sialan. Iya, Bang Dul. Bang apa namanya? Ya, gimana Bang? Ada yang mau ditanyakan? Iya, tadi bahas tentang apa ya? Oh, tentang siapa pertama kali yang menginginkan Yesus mati? Ya, iblis. Iblis. Coba Abang buka di Matius 26:31. Mantap nih, bagus nih pakai data. Tepuk tangan dulu untuk sahabat kita yang baru naik ini, teman-teman semua saudara-saudara terkasih yang percaya bilang amin. Haleluya, Allah Bapa nggak muat di sorga. Tapi tidak bisa membahas dengan detail. Ya, silakan Karena Bang. di sana ada data juga kan? Ada banyak Pak data di sana kan. Di sana iblis ingin menginginkan Yesus itu Mati. mati. Ya. Kalau Yesus mati, untuk apa Yesus datang gitu? Iya, abang baca aja dulu. Abang pilih ini mau baca Matius atau Zakaria. Abang coba pilih. Atau Zakaria aja, Zakaria 13 nomor 7. Baru ke Matius 26 nomor 31. Ada Bang. Kalau ada ya. Coba baca. Coba Zakaria. kasih lihat, saya nggak ada ini. Coba kasih enggak. lihat. Dia nggak ada Bible. Enggak ada Bible. Maaf Bang. Iya. Dibukain Jadi aja. di sini di sini dikatakan di Zakaria 13 ini adalah nubuatan. Zakaria 13 nomor 7 mengatakan seperti ini, Bang. Coba. Iya. Quran buat kalian terguncang. Yang abang bilang iblis pertama kali menginginkan Yesus mati. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib padaku. Di situ ada seru. Terus demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nah, itu gimana, Bang? Ini adalah nubuatan Elohim semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Lalu penggenapannya di mana? Penggenapannya di Matius 26 nomor 31. Matius 26 nomor 31 mengatakan apa? Mengatakan di sini dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu akan semua tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis. Apa yang tertulis? Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan bercerai-berai. Nah, aku ini siapa? Aku akan membunuh gembala. Nah, aku ini adalah ini dia. Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa enggak muat di surga. Yang percaya bilang amin. Nah. Oh gitu sih. Oh gitu sih. Apanya, Bang? Kok tiba-tiba kok gitu sih? Sudah diedit mungkin. Itu sudah diedit kan? Gimana? Edit kan? Diet. Abang. Gitu sih. Oke. Abang ini seorang Katolik dan kami paham Katolik itu adalah orang-orang yang kebanyakan mereka ini tenang dalam diskusi dan selalu juga mencari kebenaran seperti apa. Begitulah yang namanya doktrin, sesuatu yang abang tidak pernah baca, tetapi apa yang anda dengar di dalam gereja yaitu intinya pokoknya Yesus Tuhan. Cuman satu itu. Yesus itu Tapi Tuhan. Kalau Rob itu apa? Rob itu apa? Rob itu Allah toh.
Enggak bang, enggak ada bang. Rob itu apa entah? Rob itu bukan alam. Bukan Tuhan, maksudnya Tuhan itu Yesus. Nah, abang ini mau bahas apa sih bang sebenarnya bang? Rab itu apa? Rab. Ya udah bang, tidak pernah sedikit pun umat Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rob. Tidak ada bang. Tuhan itu tempat manusia meminta, tempat manusia bersujud. Maka Nabi Muhammad tidak pernah sesekali memerintahkan manusia untuk bersujud kepada manusia. Karena Nabi Muhammad paham semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet yang menyembah monyet. Sebinatang-binatangnya binatang, tidak ada binatang yang menyembah binatang. Maka Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan manusia menyembah manusia. Maka ketika dipaksakan, abang ini memaksakan bahwa kami ini adalah Rob, otomatis abang ini adalah pengikut Edis Kristus. Paham? Bang Edis itu sudah menyertakan sesuai Alkitab. Jangan melenser-lenserkan. Oke, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, betul tidak bang? Yesus itu hakikat adalah manusia. 100% Abang, Yesus punya Tuhan. Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Yang tidak mengatakan Yesus itu punya Tuhan, gila kata Edis. Pertanyaan saya kepada abang percaya tidak Yesus punya Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Abang, berarti abang adalah orang yang dikatakan Edis, yaitu orang gila. Karena abang mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya Tuhan, Yesus itu Tuhan itu sendiri. Sedangkan Edis mengajarkan Yesus itu punya Tuhan. Kalau begitu kasih naik Edis biar clear. Berat, Mana ya? nih informan saya? Saya selalu punya informan yang suka ngirimin aneh-aneh. Tenang, saya cari, saya putarkan kepada Anda. Di mana di sini Edis mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Mana? Sebentar ya. Bunda Satria udah pernah belum ngirimin gue ini? Gak tahu gue nih. Informan gue Bunda Satria. Entah apa aja dikirim sama dia. Apaan bang? Ada nggak sama Kak Natali? Yang mana? Yang Edis Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Oh Yesus punya Tuhan ya, bentar. Kalau yang bukan Tuhan ada, yang bukan Tuhan. Oh kalau Edis, kalau itu yang bukan Tuhan udah biasa. Yang punya Tuhan ya, bentar. Kalau itu udah biasa. Ini yang nggak biasa nih. Yesus itu punya Tuhan. Yesus. Abang. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, berarti dia gila. Ayo. Bang, sehat? Iya, kalau saya mau explain itu kan belum tentu saya paham tentang apa itu Tritunggal itu kan. Bapak Tritunggal. Intinya Yesus punya Tuhan. Iya memang Yesus punya Tuhan. Tadi bilang apa Edis TV itu kan. Edis. Anda percaya tidak dengan Edis, Bang? Iya. Anda percaya dengan Edis? Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Anda percaya? Iya. Darah Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan atau punya Tuhan? Yesus itu punya Tuhan. Iya sudah. Imanmu. Bayangkan bang. Bayangkan kamu seorang kafir Kristen. Ketika Edis berkata A, kau ikuti. Hanya karena apa? Karena Edis memiliki penonton banyak dan Anda mengoyak-ngoyakkan keimanan Anda rela mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Bayangkan bang, akalmu disimpan di mana bang? Coba, akalmu disimpan di mana? Hanya karena Edis mengatakan Yesus punya Tuhan dan kau sekarang berani mengatakan Yesus punya Tuhan. Coba akal ini di mana bang? Akal aku simpan di Tuhan Yesus. Pantes aja
nggak pernah pakai akal. Akalnya disimpan sama Tuhan Yesus katanya, Kak Natali. Akalnya disimpan, nggak pernah dipakai. Berat teman-teman. Masih disegel. Apalah ini kalian ini? La ilaha illallah. Ini Jay Noise ya? Jay siapa nih? Bang Jay kah? Iya, Jai ini Kristen apa Islam, Bang? Protestan apa Katolik, Jai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepencet. Oh iya, oke, Waalaikumsalam siap. warahmatullahi Salah pencet beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bang, salah pencet daripada salah Tuhan repot. Salah Tuhan ya. Iya, enggak apa-apa salah Siapa? ini Siapa yang salah Tuhan? Abang, Tuhan Abang siapa? Ya Allah Bapa itu. Yesus siapa? Bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya. Berarti bukan Tuhan Yesus. Yesus itu firman, bukan Tuhan. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Anjay. 100% Tuhan, 100% manusia. Oke. Iya. Pada saat Yesus, Tapi tidak, Allah itu tidak menghilangkan apa itu kekuasaannya sebagai Allah itu enggak. enggak, oke. Pak, abang nggak punya Bible sih, susah abang ini berdiskusi. 100% Tuhan, 100% manusia berarti Tuhan 300% berarti ya. berarti Tuhan 200%. Nah, gimana Bang? Soalnya 200%. Ada dua dong. Sekarang begini Bang, kalau Yesus pada saat digendong sama ibunya, dia Iya. dalam keadaan 100% Tuhan atau 100% manusia? Ya dia manusia lah. Manusia. 100% Tuhannya kemana Bang? 100% Tuhan. Kemana dia pada saat dia digendong sama ibunya, disusui sama ibunya? Karena dia masih kecil, mana ada 100% Tuhannya. Oh, kecil bukan Tuhan. Masih kecil. Oh, Iya. oh iya. Tapi bukan masih kecil, tapi tidak ada harganya. Harga. Nama Yesus, bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya itu ingin membawa apa yang benar-benar diajarkan Bible. Begitu loh. Saya ingin membawa Yesus mau membawa abang apa yang diajarkan Bible. Bible mengajarkan Yesus punya Tuhan, kata Edis. Hidup Edis, Edis Kristus, darah Yesus. Haleluya lah Bapa nggak muat di sorga. Bagi yang percaya bilang amin. Ini Bang, tadi katanya kalau bayi bukan Tuhan Bang. Kalau bayi. Lanjutkan Natali. Lanjut dulu kan Natali. Saya mau sholat di sini dah. Katanya. Oh iya, katanya kalau bayi bukan Tuhan. Saya mau sholat. Iya, Lanjut Bang. teman-teman. Bang, Ya. bener Bang. Kalau bayi bukan Tuhan Bang. Baik kan dia mau buat apa gitu. Berarti dia mulai Tuhannya kapan? Ya besar lah. Mengalami tumbuh kembang juga ya, Bang. Iya. Tidak. Berarti bukan Tuhan itu gak bisa buat Yesus itu turun menjadi besar gitu. Dia nggak bisa, dia bisa. Bentar. Waktu kecil kan Yesus katanya belum Tuhan. Berarti waktu Yesus kecil yang Tuhan siapa? Waktu Yesus kecil yang Tuhan siapa? Ya Allah itu. Oh, Ini Allah. pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Kapan Yesus engeh? Kapan Yesus engeh kalau dia adalah Tuhan? Bukannya Yesus nggak ada, tapi Yesus itu sudah ada semenjak bumi ini diciptakan. Yesus itu sudah ada. Mana datanya? Ada. Mana? Datanya dari perjanjian pertama itu baca di situ kan, nggak tahu. Gimana? Mula-mulanya adalah apa? Itu. Apa? Kan ada Mula-mulanya apa? Nggak ada Yesus di situ. Ada. Kalian yang pikir Nggak ada.
Loh, Nggak nggak sampai. ada. Aku Kejadian, punya loh kejadian nyampe satu. gimana? Nggak sampai. Kejadian satu Kejadian nih aku satu. baca ya. Dia nggak bisa diedit ini. Kalau diedit LAI yang edit bukan aku. Ya, Kejadian itu nggak satu. diedit. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yesus di sini? Gak ada. Ada tuh kejadian firman nanti, satu-satu. firman. Yesus Firman nggak ada. Firman. Mula-mulanya. Tapi firman jadi Yesus. Oh, berarti maksudnya di Siapa yang perjanjian lama ketawa ini itu? Siapa yang ketawa itu? Dia nggak tahu siapa itu. Iya, saya tahu. Kalau udah sampai Kalau firman itu kamu jadi tahu, Yesus. kalau kamu tahu, kamu kan bisa tahu, paham. Makanya saya kasih tahu sama Kak Natali. Yesusnya di situ firman, Kak. Ketika Allah berfirman, itu Yesus. Gitu loh. gimana Bang? Bener Bang gitu ya? Kalau siapa yang menghujat roh itu, Siapa yang mau jahat. Siapa yang ngehujat? Ini kok nggak nyambung sih? Kenapa nggak nyambung gini dikasih ke aku ya? Giliran nggak nyambung kayak gini dikasih ke aku. Bang Ibes ini memang. Aku malah membantu abang untuk membuat Kak Natali mengerti. iya. Cuman Firman gini itu bang, apa sih firman tidak itu? Kak Natali ya. Perkataan. Bentar aku nanya Kalimat sedikit sama dia Allah. ya. Firman itu Enggak bang, dengar dulu bang. Firman. Tuhan itu kan wajib disembah ya bang ya. Apa? Tuhan itu kan disembah kan. Ya disembah lah. Gimana cara Maria menyembah Yesus bang? Kalau itu saya nggak bisa. Mampus bang. Nggak tahu. Mampus tahu. itu. Nggak tahu. Ya udah, Bukan tapi aku mampus, ya. tertarik sih sama yang tadi dia bilang itu kalau cara Bunda Maria menyembahkan dia nggak tahu ya. Ya udah kalau nggak tahu. Bang, kan tadi abang bilang di perjanjian lama pun itu Tuhannya itu kan Yesus kan? Udah ada Yesus katanya tadi. Udah ada Yesus. Berarti di perjanjian lama Yesus itu Tuhan ya? Kalau di versi Islamnya gimana? Coba kasih tunjuk. Mula-mulanya gimana? Bang, jangan loncat-loncat dulu lah, Bang. Enggak. Oh enggak. Ya udah, ini kan tadi kan abang Kasih bilang tunjuk kitab kalian. nggak mau, abang aja nggak bisa nunjukin data, ngapain aku nunjukin ke abang? Nggak mau. Ande. Itu Enggak, kopi. gini loh ya. Itu Kamu kopi tadi pasti. dimintain tunjuk data, kamu nggak bisa nunjukin data. Ngapain kamu nyuruh aku nunjukin data? Nah, nggak ada. Dikurangi itu nggak ada semua. Gini loh, kamu kan tadi bilang pada Gini mulanya. loh, Allah itu Apa satu. sih? Allah itu kita satu, hanyalah Tuhan Dengar Yesus. dulu bang, Menyembah satu-satu kita Allah ngomong. itu Aduh, Tuhan Yesus nggak ada menyembah. satu Tuhanku dengan Tuhanmu beda. Tuhanmu mati, Oh, kalau terus kita dibikin beda. miniatur, ada celananya, ada sepaknya, pakai baju. Nggak sama, Tuhanku nggak gitu. Jangan nyamain kamu, aku nggak mau disama-samain. Kalau kalian malu seperti itu, oke, nggak apa-apa. Loh, memang Tuhanku nggak gitu. Ya udah, sekarang bahas ini loh, yang tadi kamu bilang. Kalian malu untuk mengakuinya. Iya malu lah kalau punya Tuhan kayak gitu. Iya, Iya, aku nggak mau lah, makanya malu lah aku. sudah, Masa ya Tuhanku sudah. laki-laki, mati Ya juga sudah. cuma bercelana. Iya, Malu lah aku. oke. Nggak mau aku. Jangan dipaksain lah, kok maksa-maksa sih? Oke, it's good. Kamu menghujat. Oke, it's okay. Mana ada Kok ngehujat? menghujat? Gimana menghujat? Mana ngehujat? Mana ngehujat? Nah, kamu baik-baik udah kan sempak. ngomongnya. Sempak itu apa? Loh, Ya, memang kenyataannya bang. terus pakai apa? Pakai apa? Kitona, pakai kitona. Oke, hujat aja, hujat. Oh, Terus. hujat loh. Oh, hujat gambar-gambar Yesus aja, bahkan yang di gereja-gereja aja tuh, yang di Di rumah-rumah patung itu, Yesus itu pakai apa di itu bang? patung itu pakai apa? Oke, hujat saja. Kan? Ditanyain kok ngujat. Udahlah, ini makanya kan tadi kamu bilang, kuceluk, kamu kan tadi bilang di kejadian itu Yesus di situ. Nah, kejadian 1 itu kan udah jelas tuh. Pada mulanya, Otak Mbak itu nggak sampai. Saya pun nggak sampai. kau nggak sampai udah diam, aku baca data. Iya. Kalau kau nggak makanya nyampe kamu dengan wajar, Aras itu kau. Aras itu juga otaknya nggak sampai. Apa sih kok keserupan sih? Iya. Kau mau Kalau apa kalian sih pakai pemakan babi kitab ini mau apa kami, sih? kalian pegang kitab kami, kalian menjadi goblok. Enggak, gini. Ini mau Oh, baca diskusi Bible lagi, jadi Bang. goblok katanya, ayah. Iya. Katanya baca Bible jadi goblok. Goblok. Ya, Goblok, katanya kenapa? kalau baca Bible jadi goblok. Ya memang sih, saya juga heran sih ya. Kalau baca Bible, kalau kamu bilang jadi goblok ya, secara data memang bener sih. Kita lihat kejadian 3:14 lah. Kok bisa-bisanya kejadian 3:14 tuh ada ular makan debu, ya kan? Ini gimana bisa jadi pinter dapat informasi kayak gitu? Iya. Terus Yeremia, Yesaya 65:25. Di situ apa?
serigala sama domba makan bareng rek, yang dimakan rumput jerami yang dimakan. Gimana bisa pintar kalau baca Bible? Matahari terbenam di mana? Ternyata di Ulangan 11:30 matahari terbenam di sebelah jalan raya. Gimana bisa pintar? Ada jalan raya nih ya. Sebelah jalan raya Ulangan 11:30. Makanya aku baca Bible, dia bilang jangan baca Bible nanti jadi bodoh katanya. Dia yang bilang. Ternyata kayak gitu isinya. Bacanya langka-langka gimana mau paham? Ya udah baca satu perikop. Tuhanmu di perjanjian lama katanya udah ada Yesus, baca Yehezkiel 16 satu perikop. Mau nggak kamu baca? Yehezkiel 16 satu perikop. Mau nggak bang? Mau baca nggak? Apa mau aku bacain? Biar berserak. Aku baca penuh hikmat loh. Nggak usah lah. Awal aku ngasih seperti awal. Aku baca penuh hikmat loh. Kalau Ayo, begitu satu Bible, perikop. kalau begitu Bible itu nggak asli gitu. Siapa yang bilang nggak? Sebentar. Nah, kalian Yang bilang nggak asli siapa? Yang bilang nggak asli siapa? Tadi itu kalian bilang kalau domba itu kayak gini. Loh, sebentar. Dari tadi kita bernarasi yang ngomong Bible nggak asli siapa? Aduh, itu kan sudah mewakili bahwa meragukan. Mana? Yang bilang nggak asli siapa? Yang bilang Bible nggak asli siapa? Tadi bilang domba apa? Apa bilang domba? Baca satu perikop. Aduh, ini memang lah. Kau makanya bang, kalau naik, kau jangan cuma bayar per puluhan aja. Beli cotton bud murah, bersihkan kuping kau. Kalau mau bahas Bible-mu dipalsukan. Perpuluhan apa kamu nggak paham dengan perpuluhan? Kenapa bahas? Enggak, soalnya kasihan. Kamu tuh nggak punya korek kuping atau apa sih? Telingamu nggak pernah dibersihin. Kurang uang buat beli cotton bud. Makanya kalau naik diskusi itu yang nyambung gitu loh. Di pesantren Dari tadi nggak ada yang ngomongin itu. Apa itu? Kiai itu nggak perpuluhan. Apa perpuluhan? Apa sih perpuluhan? Nggak ada Pak Kiai, Pak Ustadz nggak ada minta uang, nggak ada minta uang. Udah, sekarang yang dibahas ini. Tadi kamu bilang jangan baca dipotong-potong, jangan loncat-loncat. Sekarang kamu baca Yehezkiel 16. Jangan dipotong-potong. Begini aja. Mampu gak baca? Saya nggak punya Bible. Ya udah, kalau nggak punya aku baca boleh nggak? Kan kamu bilang jangan dipotong-potong. Oke, tapi jangan di komputer. Terus yang ini. Yang asli. Oke, yang ini ya. Oke. Yehezkiel. Ayat emas. Yehezkiel 16. Nah, karena Bibleku terlalu kecil, cili ya guys ya. Oke, aku open cam-nya ke Bible yang kecil ini ya berarti ya. Karena kalau ke yang di komputer kan dia nggak mau. Padahal di komputer itu kan lebih besar. Kan aku suka yang besar-besar. Tapi dia nggak mau guys yang besar-besar. Ntar ya, aku tunjukin ya. Malu bang, oteng baca Bible-nya. Kalau begini baca Al-Qurannya. Kak Natali yang baca, diam lu. Ini nih ya, Yehezkiel juga. yang ke-16 bisa dilihat ya. Ini terbitan ini nih, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2003. Oke ya. Nih Yehezkiel ya, Yehezkiel 16 ya. Saya baca. Nggak takut aku. Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Menyatakan Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem. Aduh, kecil banget sih. Perbuatannya yang keji. Ntar kecil banget nih. Gak enak nih aku baca. Kecil kali memang. Kecil kali. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahnya ialah orang Amori, dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, panjang lah, dan engkau tidak dibunuh dengan air supaya bersih.
Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedongi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa nyaman kepadamu, sehingga diperbuatnyalah hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Nah, dengerin nih penuh hikmat nih. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dengan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan panjang bugil. Aduh, gak kuat. Gak kuat. Gimana ini ya? Ini bacanya tadi satu perikop. Biasa aja kali bacanya. Kan penuh hikmat. Ya biasa aja Penuh hikmat. Tadi kan kamu bilang Tuhanmu itu di perjanjian lama juga ya. Yesus sudah ada. Dan ini Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Oh, jadi istri Tuhanmu begini. Istri Tuhan ya. Istri Tuhan ya ternyata ya. Oh, ternyata istri Tuhannya begini. Ternyata buah dadanya sudah montok. Oh, istri Tuhannya dadanya montok. Ya. Rambutnya sudah tumbuh. Terus tadi mana tadi Itu yang memang tali pusarnya nggak dipotong tuh tadi di ayat keberapa ya? Ini nih ayat keempat ini, pusarmu tidak dipotong. Perempuan ini ternyata dadanya montok, sudah rambutnya tumbuh dan pusarnya tidak dipotong. Panjang sekali berarti tidak dipotong. Aduh, nggak bahaya saya kira. Ternyata ini istri Tuhanmu. Oke, Bang Ibes sepertinya sudah monitor. Pembacaan firman Tuhan Oten sudah selesai dengan penuh hikmat. Permasalahannya Demikianlah firman Tuhan. kakak. Kakak, Iya. Permasalahannya apa? jadi suara serius tadi- kayak gitu ya? Kok suara lu jadi kayak keenakan gitu? Kenapa Bang? Suaranya kok tiba-tiba gitu Bang? Kenapa, Bang? Kenapa Bang? Kok suaranya jadi gitu? Kan aku kan jadi jijik mendengarnya. Bang, demikianlah firman Tuhan. Dengan penuh hikmat. Abang, apa yang mau ditanyain, Bang? Ayo coba Abang belajar di sini. Apa yang mau ditanyain, Bang? Silakan, Bang. Kalau saya mau di versinya Islam di Al-Qur'an. Iya, apa? Yang dari perjanjian pertama itu dari awal itu. Nggak ada. Perjanjian pertama. Nggak ada janji palsu di Al-Quran, nggak ada. Udah cukup lah janji Bang palsu gantian, itu, enggak. Bang gantian aku mau sholat dulu ya Bang ya. Iya. Nggak ada, Bang, Maksudnya? perjanjian di Al-Quran, Bang. Oh, gitu ya. Iya. Nggak ada perjanjian di Al-Quran, Bang. Al-Quran itu adalah bagaimana diturunkan kepada umat manusia agar manusia mau berpikir dengan cara mengenal Tuhan, dengan cara bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang lebih baik. Dan pembelajarannya banyak, bukan cuma satu. Bicara ini, tapi ujung-ujungnya hikmah atau kasih. Abang, kalau binatang kayak ayam ini selalu melindungi ibunya, ayam melindungi anaknya, ayam melindungi anaknya. Apakah itu kasih kepada anaknya? Ayam melindungi anaknya ketika anaknya diganggu. Apakah itu tanda kasih kepada anak? Dia kasih.
Kasih. Padahal nggak pernah belajar Bible itu ayam. Ayam nggak pernah bang belajar Bible. Itu seumpamanya. Gimana? Kata seumpama. Hah? Seperti domba. Maksudnya di sana bukan domba maksudnya. Ini bukan alegoris bang. Yang ayam tadi itu bukan alegoris. Ayam melindungi anaknya. Apakah itu tanda kasih kepada anak? Abang bilang iya. Padahal ayam tidak pernah belajar Bible. Oh, itu versi abang. Bukan versi saya bang. Salahuddin Wahid. Maksud saya bertanya. Oke deh, sekarang abang bertanya lah. Silakan. Abang bertanya apa bang? Oke, saya bertanya. Susah itu bang. Susah itu. Kalau begitu kasih naik Edis TV bisa kah? Nggak akan pernah berani bang. Sampai langit runtuh pun Edis tidak akan pernah berani naik di sini bang. Mau hancur Masa lebur sih? di sini. Ya Masa jelas lah. Abang nggak kenal saya. Abang nggak kenal saya apa? Siapa Kenal yang kan? nggak kenal sama Aras? Nah, siapa nggak kenal saya yang suka bikin Edis nangis? Mana Coba. sih? Mana videonya bikin Edis nangis itu? Mana? Nih, Coba lihat. ini sabar. Enggak, dia bilang kayak gitu. Enggak. Abang nggak pernah kan ngeliat Edis ngomong kayak gitu? Enggak. Kasih naik biar rame. Biar rame, nggak perlu rame bang. Saya nggak minta rame bang. Takutnya saya ntar bilang ini itu. Malah ini. Mengendalikan, atur pola pikir orang. Cara pembicaranya dia memimpin dirinya sendiri dan orang banyak mendengarkan. Banyak orang dan Edis memiliki room ini dan ditonton banyak orang. Semua Edis memenuhi syarat itu. Apakah Edis roh? Baca Quran dengan baik-baik, Kristus baru. dengan cermat, dengan Itu terlalu maksa. kata-kata yang Itu definisi roh. Edis sedang mengatur pola pikir. Sebentar, saya cari yang mukanya dia bilang enggak. Pernah mengatur pola pikir orang. Sabar dulu, saya dulu dong. Boleh? Saya dulu. Yang mengatur pikir orang mengendalikan itu adalah sebentar dong. Kok nggak Holy Spirit? Boleh dong saya bicara. Kenapa? Holy mencret, kata Edis. Oke. Ya, nyangkut bang. Coba saya cari dulu ya. Edis bilang enggak gitu. Enggak. Edis, abang ngefans banget sama Edis. bukan ngefans, tapi dia menyertakan apa yang di Bible itu. Oh, jadi abang percaya kalau Yesus itu bukan Tuhan? Kan dari datanya sudah jelas. Jelas bahwa Ya, Petrus menyerahkan. bukan. Edis bang, saya nggak nanya Petrus. Ya, kan di sana kan sudah tulis datanya Bahwa kamu Edis meyakini bahwa Yesus punya Tuhan. aku Betul? sebagai guru dan Tuhan itu tepat. Enggak, kata Edis itu Tuhan, bukan Tuhan. Edis tidak percaya itu. Edis sudah mengklarifikasi bahwa itu Tuhan, bukan Tuhan. Oh, gitu. Iya. Jadi gimana bang? Pindah keyakinan abang? Kemana? Gini amat sih Mau jadi Kristen. pindah ya ke mana? Allah. Maksudnya pindah ke mana? Ke Islam? Ya pindah keyakinan bahwa Yesus itu bukan Islam. Tuhan. Ke Islam. Enggak, jangan bang. Jangan ke Islam bang. Nah, kalau begitu sampai ada pertanyaan. Kalau di Islam kan harus apa? Syahadat kan? Syahadat itu kita menyatakan apa? Menyatakan apa? Bahwa tidak ada Iya. Tuhan selain Allah. Tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Saya adalah bersaksi. utusan Allah. Makanya saya Iya, bersaksi. Iya, bersaksi. Bukan menyaksikan ya bang, bukan menyaksikan, tapi bersaksi. Oh ya? Bukan menyaksikan, tapi bersaksi. Bedakan menyaksikan, bedakan bersaksi.
Bersaksi itu atas apa yang kita yakini, maka kita memberikan kesaksian. Kalau menyaksikan, itu orang-orang dahulu melihat dan menyaksikan Tuhan dimatiin, gitu. Oh gitu. Jadi, gimana bang? Tapi di Bible itu bertentangan Bertentangan bahwa dengan ajaran abang. Ya iyalah bang, ajaran abang menuhankan manusia, ajaran saya tidak menuhankan manusia. Oh ya. Iya. Iya bang. Bang? Iya. Jadi abang ini ajarannya menuhankan manusia, betul? Bang? Oh abang? Iya bang. Abang menuhankan manusia. Tapi saya percaya kepada Tuhan Yesus. Abang percaya sama Tuhan Yesus atau Tuhan Allah Bapa? Katakan firman Allah. Dia datang ke bumi, dia diutuskan oleh Allah Bapa. Utuskan. Jadi dia utusan apa Tuhan? Dia utusan dan Tuhan juga. Kalau Tuhan orang macam apa itu diutus bang? Dia Tuhan itu dia bisa berbuat apa saja. Dia bisa bangkitkan orang mati. Dia bisa jadi iblis. Dia jadi bisa iblis di mana? Bisa nggak Tuhan abang jadi iblis? Buktikan iblis di mana? Maksudnya Yesus dari iblis di mana? Abang, pertanyaan saya, Tuhan abang bisa jadi iblis tidak? Masa Tuhan jadi iblis? Loh, abang aja tadi mengakui bahwa Tuhan abang iblis kok. Mana? Loh, abang tadi mengatakan bahwa yang menginginkan Yesus mati itu adalah iblis. Bukan berarti Yesus itu juga iblis. Aduh. Bukan Yesus yang iblis, tapi Elohim yang iblis. Maksudnya Elohim gimana? Itu abang bilang yang ingin membunuh Yesus siapa? Ya itu keinginan iblis. Keinginan iblis. Abang coba baca Bible, cari Bible di tetangga abang atau enggak ke gereja sana, tanya kepada pendeta. Maksud dari Zakaria 13 nomor 7 itu apa? Oke, nanti saya tanyakan ke Edis langsung. Nanya ke Edis. Iya. Dia Tuhannya Edis bang. Oh, Mesiasnya dia Edis. Iya, Mesias dia itu Edis. Saya mau tanyakan kepada dia baru. Nah ini tuh jam. Ya. Kan dia di Amerika kan sekarang jam berapa ya? Ya. Udah bangun deh, udah bangun. Jadi intinya abang lebih percaya sama Edis lah ya. Bukan percaya sama dia, tapi dia lebih pintar. Lebih pintar dari saya. Oh ya, bisa jadi. Kalau itu bisa jadi. Saya kan agak goblok-goblok sedikit. Enggak sedikit loh bang. Enggak sedikit. Astagfirullahaladzim. Bang. Ngomongin Tuhan kok kayak ngomongin ini. Sadarlah bang. Hidup cuma sekali bang. Hidup cuma sekali abang. Mau jadi apa abang ini? La ilaha illallah bang. Tuhan kok udah kayak apaan tahu abang buat. Kalau udah gede nggak tahu mau jadi apa. Mau abang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Gitu kan. Kok bisa abang ini? Kok bisa sih bang? Abang kok bisa sih bang? Iya bisa lah, bisa karena ada banyak orang yang percaya.
Percaya siapa? Bahwa Edis itu Mesias. Bukan Edis. Ke siapa? Bahwa Bible itu adalah firman Tuhan. Firman Benar-benar Tuhan. dari firman Tuhan. Iya. Bible itu firman Tuhan. Iya. Bible itu firman Tuhan. Abang bilang Bible itu firman Tuhan. Bang, Kasihan manusia. abang. Firman Tuhan yang mana, Bang? Firman Tuhan Yesus atau firman Tuhan Elohim? Bang. Oh, abang. Kuku 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 kuku. Tuhan Yohanes atau Tuhan Matius? Tuhan Yohanes atau Tuhan Matius, Bang? Atau firman Edis? Itu kesaksian para rasul. Rasul siapa, Bang? Rasul Edis. Yes. Edis itu bukan rasul lagi. Dia itu apologet. Dia udah Apologet. Mesias. Apologet. Edis bukan rasul. Dia apologet. Dia Mesias sudah Bang, Mesias. Lalu kenapa Anda mengatakan dan lebih percaya dengan Edis? Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, Anda percaya? Esratoru yang udah belajar teologi segitu hebatnya nggak kalian percaya? Edis yang kalian percaya? Iya. Pendeta Esra Soru yang udah belajar bertahun-tahun nggak dipercaya. Edis yang belajar Al-Quran 13 tahun dia percaya. 13 tahun. Tapi mau bagaimanapun saya tetap percaya Yesus. Abang percaya Yesus sebagai apa, Bang? Sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Dia aja Iya. nggak selamat, Bang? Kenapa nggak selamat? Lah dia dibunuh, Bang. Ditombak Bang. Bangkit. Bangkit lagi di Bible itu kan sudah tertulis di sana. Pada hari ketiga dia bangkit. Dia mengalahkan kematian itu. Siapa yang bangkitkan dia, Bang? Dia bangkit sendirilah. Wes. Bangkit. Edis. Cuy. Edis, cukup Edis. Edis. Nih Edis nih. Tuhan Ini Yesus- kelakuan lu, Tuhan Edis. Yesus itu raja, segala raja di muka bumi. Inilah kelakuan lu, Edis. Lu bikin semua orang sesat, Edis. Oh, Edis. Edis. Di mana kau, Edis? Hancur anak orang lu bikin, Edis. Bukanan. Edis. Oh, Edis. Edis. Edis klarifikasi nih. Edis. Coba, Edis. Hancur Kristen, Edis. Udahlah, Edis. Lu udah gedabrus aja lah. Si paling pinter Islam lu katanya, si paling tahu Al-Quran lah. Mending lu kayak gitu aja, Dis. Daripada lu bikin nggak ada Islam yang rusak gara-gara bacotmu, Dis. Tapi begitu lu sok-sokan ngomong tentang Kristen, hancur Kristen se-Indonesia lu bikin, Dis. Dis. Lu sok-sokan mencoba untuk berdakwah tentang Kristen, hancur Kristen lu bikin di Indonesia. Hancur. Benar lah kata kita nih semuanya nih. Kita mengatakan bahwa Edis itu nggak tahu apa-apa tentang Bible. Edis itu kosong tentang Bible. Begitu dia sampaikan Bible, la ilaha illallah, benar kan? Hancur semuanya. Saya dipermalukan. Siapa yang percaya Bang? Keluar saja Bang daripada kau dipermalukan. Jangan, Bang. Untuk apa malu gitu kan? Iya.
Kan memang harus. Sesuatu yang benar. Iya. Untuk apa apa-apa, malu? Tuh udah terlanjur malu-maluin kan? Enggak lah, saya kan iman saya kuat. Saya kan nggak tahu malu. Apa? Gimana? Imannya kuat, membela imannya. Imannya abang kuat. Iman abang kuat. Iya, obat kuat. Abang percaya kalau Yesus itu Tuhan. Iya, Tuhan. Iya. Oke. Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Itu kata Edis. Percaya. Nanti kalau dia aktif saya naik, saya mau tanya langsung ke dia. Oke, siap. Imannya kuat katanya tadi, percaya. Dia mau Ya, kalau ada kafir di bawah coba naik. Kalau ada kafir di bawah, coba silakan naik. Ya ampun, gede banget. Ya, coba ada gak Kristen yang di atas yang di bawah? Bisa apa gitu? Coba tolongin abang ini yang katanya imannya kuat tapi percaya kalau Edis, kata-kata Edis. Ya, yang Bang. bisa salto ke belakang. Abang, Iya. Edis bilang Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Gimana menurut abang? Tuhan dengan Tuhan itu sama. Betul. Sama. Anjrit. Luar biasa. Kalau Edis mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia cuma Tuhan, gimana? Kata Tuhan dan Tuhan itu sama. Di mana dikatakan Kenapa Tuhan nggak dan dipakai Tuhan itu Tuhan sama? aja, Bang. Di mana? Iya, Bang. bahasa Indonesia diperbaiki. Bahasa Indonesia diperbaiki. Indonesianya diperbaiki. Iya, siapa yang memperbaiki bahasa Indonesia, Bang? Kami atau abang? Ya Bible. Kita memahami apa kata itu. Abang memahami apa kata Tapi- itu? Kata apa, Bang? Intinya sama, katanya itu sama, Tuhan dan Tuhan itu sama. Kurios. Oh, kurios. Kyrios ya. Kyrios itu Tuhan atau Tuhan? Ya, Tuhan atau Tuhan itu sama. Apa bahasa Indonesianya God, Bang? Ya udah, tuanin aja. God. Apa bahasa Indonesianya Kalau God? God sama Lord itu sama nggak? Saya nanya abang. Kalau abang Lord itu apa? Lord itu Tuhan. Kalau God itu Tuhan. ya sama tuh. Makanya di Tuhan sama Tuhan itu sama. Abang suka minum Amer nggak di gereja, Bang? Masa pertanyaan itu? Iya, saya nanya, abang suka minum Amer nggak di gereja? Kalau abang sendiri suka minum Amer nggak? Enggak, saya orang yang nggak cocok sama minuman begitu, Bang. Kalau saya minum kayak begitu langsung demam badan saya, perut saya langsung melilit. Oh ya? Saya gatal-gatal. Melilit, apa badan saya demam, Abang nggak cocok. sakit. Kalau abang sakit masuk di RS, Nggak ada yang bawa Pakai soalnya, itu nggak? jadi nggak perlu. Nggak ke RS saya. Nggak ada yang bawa. pakai obat-obatan nggak? Kenapa enggak? Ada itu obat alkohol untuk cuk. Iya, alkohol itu obat bukan buat diminum. Sama saja. Sama saja kata dia. Iya, dipakai juga. Dioles. Ya Allah ya Rabbi, sama juga. Lord of the Ring ganti God of the Ring, artinya sama kan? Sama. Gak ada bedanya. Gusti Allah. Gusti itu sama
Rob itu sama nggak? Kenapa? Sama aja lah. Gusti sama Rob. Iya. Gusti Allah. Itu kan bahasa orang Jawa, Bang. Oh ya. Kalau Iya, Rob itu kalau juga orang Jawa, Allah. kalau orang Jawa mau ngatain Gusti itu Tuhan, Gusti itu ya kembali kepada kata Gusti. Nah, ini kan masalahnya kita bahasa Indonesia, Bang. Iya. Nggak ada yang minum alkohol apotek. Ya, nggak ada yang minum alkohol dari apotek. Tapi abang kalau mau tidur cuci kaki nggak, Bang? Ya cuci. Terus obatnya diminum nggak? Kalau di Islam cuci muka nggak? Mandi, Bang. Di Islam mandi. Abang kalau mau tidur obatnya diminum nggak? Obat apa lagi yang minum? Nggak minum obat Ya, kalau mau tidur. Trihexa nama obatnya. Apa kayak Sanmol gitu? Atau Reklona gitu nggak? Enggak lah. Trihex Bang, Trihex. Saya minumnya obat kuat. Oh, pantes. Biar kuat. Pantes, Maksudnya Bang. kuat iman gitu. Ini ya makanya efeknya ini, Bang. Imannya kuat kayak Edis. Abang kalau berak dicebok apa pakai sekop, Bang? Pakai sekop. Bagus. Itu memang resep dari Bible Anda memang. Ini Alkitabiah banget memang dia. Ya. Alkitabiah banget dia emang. Pakai sekop. Berarti abang ini kemana-mana bawa sekop, Bang? Maksudnya di hutan kan bawa sekop tuh biar Enggak, kemanapun. Perlengkapannya abang harus sekop. Kalau di Bible harus bawa skop. Ulangan 23:13, Bang. Oh ya. Perlengkapanmu harus ada sekop. Buat berak. Kalau kakak nggak pakai. Oh, enggak pakai sekop dong. Cebok. Oh cebok. Coba pakai air, Bang, bukan pakai sekop. Bukan pakai sekop, Bang. Kalau abang pakai sekop. Kucingku kayak gini. Kucingku kayak gini, punya sekop khusus kucing. Nah, ini, Bang. Lengkap. Ulangan 23:13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok pada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Gitu, Bang. Harus loh, Bang. Harus. Iya. Harus, Bang. Bang. Karena nanti orang apa? Ada lewat di sana kan nanti nyium bau lah, injak lagi lah, kan nggak bisa, nggak boleh. Harus tertib. Iya, tertib, Bang. Abang nggak usah pakai toilet umum. Harus ditimbun kayaknya. Maksudnya? Ditimbun. Kok maksudnya? Ini. Karena itu zaman dulu. Loh, masa nggak dipakai, Bang? Masa pakai zaman sekarang sih? Ya dipakai lah, Bang. Kakak pakai sampai sekarang. Loh, kan aku bukan Bible. Nanti saya tanya ke kakak juga, nanti kakak bilang, oh itu sudah di sana, sekarang nggak pakai lagi. Mana? Bang, bukan gitu, Bang. Abang ini bilang nggak dipakai lagi gimana? Bang, Anjuran David. Bang. Diam dulu. Kamu yang diam dulu. Abang, ini kan perjanjian lama kan di Bible-mu. Ini kan di perjanjian lama Bible-mu. Harus tetap dipakai loh, Bang. Janji Tuhan itu setia loh. Harus. Sudah lama lah, sekarang kan Loh, baru. janji Tuhan setia, Bang. Setia, Bang. Nih, ulangan 79. Aku bukain ya, ulangan 79 ya. Oh, ada-ada aja dia. Harus ya. tadi kan? Harus. Terus janji Tuhan itu setia. Jadi perjanjian lama pun tetap harus dipakai lah.
Oh ya. Yalah. Iya. Nih, Ulangan 7:9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Setia bang, berpegang bang. Nih, berpegang pada perintahnya. Wih, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Setia bang. Jadi abang gak usah alasan lah, mau perjanjian lama, perjanjian baru, janji Tuhan setia. Perintahnya harus setia bang, berpegang bang. Ini, abang pakai sekop ini harus loh. Di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Iyuh. Berarti Oten nggak boleh masuk toilet umum ya? Nggak boleh, nggak harus usah nggak lah. boleh, nggak bisa digali soalnya, nggak bisa digali. Harus cari tanah ya. Pasir ya pasir, Iya, susah kalau tanah. pasir. Aceh. Nggak boleh ke toilet umum. Ayah kok nggak on cam ayah? On cam dong. Pakai kaosnya ya, kembar ini ya. Aduh, baru dicuci semalam. Oh alah. Ya udahlah. Lanjut nih bang, gimana bang? Ya, Kristen yang mau naik silakan ketik nomor 3, silakan. Silakan ketik Abangnya nomor nangis. 3, Kristen yang mau naik. Yuk, bisa yuk. Pakai pasir ditimbun. Atau sekarang mereka udah pakai pasir kucing juga nggak? Oh mungkin. Ya asal jangan di pasir di rumahnya orang aja sembarangan tiba-tiba diberakin, ditimbun. Pantas depan gereja banyak lumpur pasir. Enggak. Tiba-tiba di gereja Itu banyak lumpur. logika yang cacat. Iya, ya. Logika Cacat. Kok logika? Coba. Ini tidak- Alberto, ini kalian- Alberto, buset, ada Alberto di bawah. Naik Alberto, naik. Logika yang cacat. Oh. Alberto si paling Bible-nya logika. cacat. Oh. Alberto Paling coba berlogika. jelasin pakai logika ini Alberto. Kalian disuruh berak, tapi pakai sekop, habis itu tutupin. Tapi nggak ada di situ dikatakan disuruh cebok. Coba Alberto. Itu di perjanjian lama toh tadi itu. Tuh udah dibilang janjian lama juga tetap harus Tuhan diikutin setia kok. Itu perjanjian lama masih pakai kah? Masih pakai. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah, nih aku tampilin. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu turunan. Oh, setia gitu. Janjinya, perintahnya tetap setia kok. Iya, setia. Au. Oh, Au. ini? Oh, Alberto, si paling akademis. Coba akademisnya di mana nih Alberto? Coba pakai akademis logika. Ini tuh gayanya nih kayak gini nih. Nah, mana tuh? Oke. Nah, coba Alberto. Oh Alberto, coba di sini tunjukkan akademismu. Sekarang Alberto di private akunnya, takut dijambak. Coba, kita naikin. Coba kita naikin Alberto. Dia bisa nggak di sini kejang-kejang, teriak-teriak. Nggak begitu memahami Tuhan. Nggak begitu. Ini. Au, berserak. Naik bed. Oh, Tante Berto, naik Tante Berto. Kok tante sih Om Alberto, naik. Makan apa ya enaknya siang-siang begini ya? Nggak ada yang mau kirimin paus apa biar gue bisa makan siang enak? Belum makan bang. Belum. Dari kemarin aja. Nggak ada duit habis. Jangan buat malu. Lu lah bang. Ya udah transfer lah ya. Dari kemarin bang. Ke kemarin. Aman. Karena apa kita nih? Asik ditransfer, asik. Mana nih? S2. Oh Alberto S2.
Nggak mau naik dia. Nggak berani lah. Assalamualaikum, Bon. Ini bang ini semaput, mampus, apa gimana ya? Dia. Sebelum ada yang lain kan biarin dulu lah. Bang, aku tanya deh bang, daripada kamu mati gitu bang. Bang, aku tanya bang, Mati. kamu masih hidup ya? Tuhan kami hidup lah. Kamu masih hidup ya? Hidup. Bang, Ya. Tuhanmu kenapa harus jadi manusia bang? Aduh, kakak. Kakak. Aduh kakak. Aduh, jangan ganggu. Bang, sejak kapan Yesus ngeh kalau dia Tuhan? Banyak yang mau naik ini. Oh, nih, ada nih, kafir pasti nih. Lihat ini. Karena tali. Hah? Nih ada nih. Mana? Kafir nih. Halo. Iya halo. Halo. Protestan ya, Bang ya? Ini tolong dong Edis diproses itu. Masa katanya Allah punya Tuhan namanya Muhammad, gimana ceritanya itu? Apa nih? Siapa? Enggak, Bang. Oten. Di dalam undang-undang orang gila itu bukan dipenjara, Bang, atau diproses, tapi diobati. RSJ. Iya, Bang. tolong diproses itu, yang kan kalian kuat-kuat nih. Edis Abang. diproses tuh. Abang, di dalam undang-undang atau di dalam hukum Islam, orang sakit jiwa itu tidak boleh dipenjara, tapi diobati di rumah sakit jiwa. Lagian Masa kami katanya masa Allah pakai punya kekuatan kami Iya. untuk mukul Iya, lawan. makanya kita anggap dia itu gangguan jiwa gitu. Makanya kita tidak bisa proses. Coba, mana ada yang laporin Edis? Nggak ada, karena dia sakit jiwa. Makanya kita sedih, kasihan. Bahkan dia mengatakan bahwa orang gila yang mengatakan Yesus itu tidak punya Tuhan. Edis mengatakan itu. Abang udah tahu? Yang mengatakan Yesus punya Tuhan. yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan itu orang gila. Abang udah lihat videonya? Udah. Oh, udah. Jadi Kok yang nggak mengatakan dilaporin? bahwa Edis itu waras, ya sudah. Ya kan? Ya udahlah, laporin lah, nggak terima saya itu. Masa Tuhannya Allah Muhammad, gimana ceritanya? Sejak kapan, Bang? Ya, nggak perlu ya. Jangan dilaporin, Bang. Diobati. Orang sakit diobati. Abang ini abang sakit juga kayaknya nih. Sakit jiwa juga nih. Kayaknya sakit jiwa juga nih sama kayak Edis nih. Edis mengatakan yang mengatakan terima. Yesus yang Nggak mengatakan terima bahwa saya. Yesus tidak punya Tuhan itu gila, gimana, Bang? Ayo, coba. Itu kira-kira gimana itu? Masalah. Oh, enggak. Oh, kalau di agamanya enggak masalah. Ya udah, Bang. Iya, Saya ikut udah saya anggap saya Tuhan berkabung. Saya berkabung atas hancurnya agama Kristen, yaitu ketika Edis mencoba untuk berdakwah tentang Kristen. Dari kemarin-kemarin Edis hanya menunjukkan bahwa dia tidak waras karena mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan. Nah, ternyata begitu dia mencoba berkhotbah seakan-akan dia paham Bible, maka hancurlah semuanya Kristen-Kristen di Indonesia ini. Pertama dia mengatakan bahwa penyaliban itu karya iblis. Artinya kalau penyaliban itu karya iblis, Elohim yang kalian kenal itu, sang bapak yang kalian kenal itu adalah iblis. Kedua, kalau ada yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, orang gila. Jadi kalian ini kalau tidak mengatakan Elohim gila, kalau tidak mengatakan Elohim itu iblis, kalian juga harus mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan.
biar kalian tidak gila, kata Edis. Jadi yang mana yang gila bang, Edis atau Anda sekarang? Yang mana yang perlu diproses di RSJ? Silakan jawab bang. Saya cuman itu aja, nggak terima aja dibilang begitu gitu loh. Apanya? Sangat apa bang? Gak apa-apa bang. Kalau kita mah wajar orang gila bang. Wajar lah itu bang. Namanya juga orang gila. Kok bisa dia baru kali ini saya seumur hidup ya ada statement begitu ya? Baru kali ini aja. Ya itu makanya. Iya, Udah nggak makanya. apa-apa. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, gimana itu bang? Gimana? Kenapa ketawa? Kok ketawa? Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, gimana? Saya nggak pinter debat kok. Kenapa? Oke, terima kasih, thank you. Ya, sama-sama. Nggak bisa debat deh. Dia ngaku dia nggak bisa debat. Tapi mending gitu ya, daripada ngotot terus akhirnya ngehujat, Ya, mending gitu iya, aja jujur langsung. ngaku Ya, dia. itu bagus. Abang Jujur tadi gitu kan. Islam atau Kristen. oh di Kristen? Kristen bang. Kenapa kaget bang? Dia mau laga-laga. Ada Kristen yang santun, kaget bang. Kaget ya kalau ada Kristen. Abang juga santun dari tadi. Abang seorang Katolik. Cuman kalau Katolik itu pada umumnya sopan-sopan. Yang enggak umum itu, yang ora umum itu Protestan sopan. Nah, sopan. salah satunya beliau tadi itu sopan dan dia Protestan mungkin. Artinya ya dia oknum. Aku dari Protestan juga loh bang. Berarti agak lain juga kan? Agak Orang lain umum. juga ya, orang umum. Alhamdulillah ya, Enggak mau lah. angkat sekarang. Kalau Enggak lah. Islam itu dibagi berapa? Nggak ada. Ada. Ada gimana? Dibilang nggak ada. Ada Islam Sunni apa? Sunni? Nggak ada. Nggak ada. Sunni. Semuanya Islam pergi berhaji ke Baitullah. Nggak ada yang bilang kau Sunni, kau ini, nggak ada. Itu orang Arab sana nggak ke sana kok. Kita di sini. Orang kita Arab di sini nggak ke sana gimana? Kami ke sana, saya ke sana. Saya lihat nggak ada masalah. Ke sana semua kok. Hah? Tidak semua orang Arab itu ke sana semua. Ke Baitullah. Kayak mana ini? Kayak mana ini orangnya? Gak nyambung Saya ya. ke sana. Saya ke sana. Saya lihat orang dari seluruh dunia datang. Orang dari seluruh dunia datang. Biasa aja. Nggak ada terbagi-bagi. Nggak ada perbedaan. Berto, Bang. oh Berto, lu ngapain keluar masuk kayak orang ingusan Berto? Naiklah Berto. Di sini kau head to head dengan kakak Natali memakai logika yang akademis. Nah, kalau kamu mau si paling logika, si paling akademis, data by data, nih ketemu nih sama kak Natali nih. Coba Orangnya Alberto, paling yuk. akademis. Berto, naik Berto. Berto, siapa nih? Salah. Bang Ibes. Sorry, Bentar. salah scroll, terlalu ke bawah scrollnya. Reni saja sih tiba-tiba ganti nama dia. Reni saja. Au. Bintang Sakti. Mas Saha ini, Bang Mas Saha ini. Ya. Ya. Selamat Gimana Mas Saha? semua. Siang, Mas Aha. Si tiba-tiba Iya. punya rambut Mas Saha. Lanjut. Au. Iya, aku nyimak dulu ya. Ongki Alexander itu bang. Tanya aja bang, jangan nyimak. Tanya aja. Ya kan? Oh dia biasa bertanya. Ya. Biasa itu. Ini Bang Korea itu Islam atau Kristen? Saya Katolik Kristen dia. bang. Oh, Kristen Katolik. Dia belum tahu kamu Bang, bahaya ini Bang. Nggak tahu dia Bang Mas Saha nih, debater senior dari Kristen. Oh, nggak tahu dia kalau debater ini. Tahu dia. Debater senior. Iya, Debater debater senior. seniornya Kristen ini. Nggak Debater ngerti. senior. Saking debaternya tuh sampai bikin denom sendiri. Kristen hybrid. Coba kasih tahu dia Bang Mas Saha. apa? Ya. Tuhan Bapa itu namanya siapa? Oh, menurut Keluaran 3 angka 14, nama Tuhan itu Ayahanda. Tuh, dengerin tuh. Ayahanda. Ya. Ini siapa nih? Suamiku nggak enak banget nama lu, Bang. Suami siapa ini? Assalamualaikum.
Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Agak lain nama abang. Menyimak aja. Iya. Jangan sampai Kak Natalia mau panggil saya suamiku. Ayo. Oh, jangan bang, jangan bang. Iya, abang ngomong kayak begitu, abang nggak tahu kan Pak Jengkel di sebelahnya itu suaminya lagi duduk, bang. Iya, tahu. Mepet. Iya, Jangan sampai hamba salah Allah ini ngomong, siapa kan? nih semuanya nih? Udah, perkenalkanlah diri. Gimana ini? Saya dari Makassar, Bang. Iya, iya. Ya bang, ada yang mau disampaikan bang sebelum kita lanjut diskusi. Terima kasih bang, luar biasa. Ya bang, izin turunkan ya bang ya. Iya bang, makasih ya bang, sehat selalu bang. Aku bertanya aja deh sama Bang Ibes lah. Ini hamba ini siapa? Silakan. Silakan. Bang Ibes, hamba ini siapa bang, hamba? Nggak tahu. Silakan bertanya. Pak Abanda Masaha yang terhormat, silakan bertanya. Bang Ibes tahu kan di daerah Matraman itu ada dua kelompok yang dulu suka berantem tuh, tawuran, Pak Berlan sama Pak Mariam, tahu nggak? Apa? Siapa? Pernah dengar ya? Tahu. Bang Berlan itu kawan gua. Iya. Di Matraman itu ada dulu itu ada dua kelompok yang suka tawuran, Berlan sama Pak Mariam. Pernah dengar nggak, Bang Ibes? Nggak tahu ya? Gua tahu. Ya udah, Mak. Tahu. Nah, begini. Misalkan aku dari kelompok, aku sama Bang Saiful dari kelompok Berlan nih, ya kan? Nah, terus pas aku mau makan mie ayam di daerah situ, ya, aku dihalangi. Dia ketawa. Belum apa-apa udah ketawa. Iya, Begitu dia, gitu dia dari dulu. memang gitu. Udah makan mie ayam, kita makan mie ayam. Habis itu Iya. Iya, aku kan dari kelompok Berlan. Mau makan mie ayam di daerah situ. Ada tuh di Jalan Martaman tuh ada mie ayam terkenal tuh, aku lupa namanya. Nah, waktu aku mau makan ke situ, aku dihalangin Bang Ibes yang dari kelompok Palmeriam. Nah, terus dihalangin. Nah, terus besokannya Bang Saiful dan dari kelompok Berlan juga pengen makan mie ayam juga di situ. Nah, kira-kira Bang Ibes dari kelompok Palmeriam akan menghalangi juga atau enggak? Ya halangin lah, kan sama-sama. Nah, jadi maksudnya kemana? Kemana? Gini, masuk nih ya. Dulu kan, waktu Abraham mau menyembelih anaknya kan dihalangin iblis tuh. Lanjut. Ya kan? Ya kan? Waktu Yesus mau disembelih, Nah, gitu kan? Nah, waktu 2000 tahun kemudian, waktu Tuhan mau menyembelih anaknya, pastilah iblis juga akan menghalangi juga dong. Benar ya? Kalau iblis itu menghalangi, berarti itu adalah kehendak Bapa. Ya kan? Karena iblis dan Tuhan itu, iblis itu adalah antitesis dari Tuhan. Gitu aja Bang ya. Iya, masalahnya si bapak juga nggak akan mengorbankan anaknya, menyelamatkan. Maka iblis pakai kesempatan itu untuk menyesatkan manusia. Itu aja gampangnya. Kok susah? Kasusnya kan begitu. Iya. Ya udah Bang, aku turun lagi Bang ya. Enggak, lu emangnya tunggu dulu. Lu karena udah nyenggol kawan gua nih. Lah pergi. More, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Moto. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Khadijah. Assalamualaikum ayah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep Kopli. Ujang Kopli. Ini kan saya kan anaknya Pak Dance.
Kalau itu kan Pak Dance mumek. Kalau aku hip hop aja, hip hop mumet jadinya. Bang Korea, namanya Bang Korea tadi kata masa. Iya, iya. Tadi